Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ini sorry, pertemuan kedua kita ya, yang berarti ini juga pertemuan kedua saya dan sebelum terakhir nanti minggu depan berarti terakhir dan apa untuk mata kuliah IG ini selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Heri. Nah, sambil teman-teman absen, untuk mata kuliah ini kebetulan kita memang nggak ada praktikumnya, tapi saya diminta oleh Pak Heri untuk menyampaikan hal-hal yang nanti sifatnya teknis. Mudah-mudahan suara saya jelas ya, nggak terlalu kecil atau saya pakai headset. Hal-hal yang sifatnya mungkin agak teknis dan barangkali juga nanti saya minta minggu depan untuk teman-teman menyiapkan software yang nanti akan saya sampaikan, namanya VNet. Jadi dalam 3 pertemuan ini memang kemarin target dari Pak Heri adalah teman-teman sampai bisa untuk membuat sebuah video portal. Nah, apa itu video portal? Nanti saya akan jelaskan secara singkat video portal itu apa. Kemudian saya juga nanti akan fokus ke salah satu bagian video portal dulu, seperti yang minggu lalu sudah kita bahas ya. Dan minggu depan baru nanti kita akan membahas full secara lebih lengkap video portal itu apa. Dan saya harap meski ini ada satu materi yang saya tukar urutannya dari tahun lalu, karena seharusnya kita bahas view portal dulu baru bahas komponennya gitu. Tapi sekarang saya bahas komponennya dulu untuk memahamkan teman-teman kira-kira nanti untuk aplikasi prakteknya itu seperti apa, karena waktu kita hanya terbatas. Ya, sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan dulu barangkali. Nanti kalau suara saya tiba-tiba menghilang, silakan disampaikan ya, karena headset saya baterainya cepat habis. Jadi kalau udah mau habis nanti kalian ngasih tahu saya. Dan saya ngomong sendiri ternyata habis. Oke, sebelum kita lanjutkan ada yang mau ditanyakan terkait dengan mata kuliah kita? Saya nggak nyariin kamera aja kali. Untuk materi diunggah kemana? Iya ya, diunggah kemana ya? Nah, saya jujur aja nggak nyiapkan elok atau yang lain. Ini aja deh, nanti saya siapkan Google Drive, termasuk mungkin beberapa apa ya rekaman. Nanti saya nitip siapa ya salah satu dari kalian, saya kasih linknya gitu ya. Kebetulan kalau yang tahun lalu kayaknya di Microsoft Teams belum saya pindahin. Nanti saya ini kan aja, saya sampaikan aja di pertemuan terakhir nih. Ya, teman-teman sekali udah diingatkan. Oke, jadi untuk menyingkat waktu, barangkali ada yang belum absen, masih kurang 2 kayaknya. Ya, nanti aja. Saya akan tunjukkan sedikit ya. Kemarin kita sudah membahas tentang apa itu infrastruktur informasi geospasial dan apa sih yang sebenarnya kita pelajari. Kemarin kita diskusi bahwa yang kita lakukan itu adalah kita saling share data. Nah, saya berikan satu contoh ya, yang dimaksud dengan nama share data itu seperti apa. Saya bukakan contohnya portal Sleman. Nah, kita hari ini akan kenalan dengan yang disebut dengan nama geoportal. Dan nanti saya akan membahas secara detail, khususnya untuk teman-teman yang belum ngambil SIG web, karena kayaknya banyak. Jadi khusus saya akan membahas mengenai satu komponen dari geoportal, yaitu Geospatial Data Server, yang secara detail nanti kalian dapatkan di mata kuliah SIG web, untuk yang belum mengambil SIG web ya. Jadi tetap kalau kalian ngambil IG di semester ini, dan belum ngambil SIG web, usahakan semester depan ya kalau memungkinkan kalian ngambil SIG web. Kalau enggak ya mungkin kalian nonton video aja yang ada di YouTube saya. Nah, ini tampilan semacam ini disebut dengan nama geoportal. Apa yang nanti membedakan geoportal dengan WebGIS dengan komponen yang lain nanti kita pelajari minggu depan. Kita pelajari minggu depan sekaligus kita bahas fitur-fiturnya apa ya biar jelas. Karena di dalam geoportal nanti ada WebGIS. Ya, ini salah satu yang
akan membedakan dengan tegas ya, dengan jelas apa sih sebenarnya perbedaan antara perbedaan antara geoportal dengan sebuah web.js. Nah, kalau di site web kita akan fokus membahas ini, ya isinya ini. Nah, tapi kalau di IG kita akan fokus membahas portal secara umum. Nah, sebenarnya fungsinya untuk apa? Kemarin, sambil saya jelaskan aja, saya akan membahas judulnya mengenai ini, arsitektur aplikasi Enterprise Host.js. Maksudnya apa itu Host.js? Jadi ketika kemarin saya membahas mengenai Open View Spatial Standard ya, saya membahas mengenai Open View Spatial Standard. Jadi monggo Pak Mustiar, teman. Nyalain salah. Oke. Ya, kemarin saya membahas mengenai OpenJS, Open View Spatial Standard. Saya membahas tentang format data yang dipakai oleh masing-masing instansi untuk bisa bertukar data itu apa gitu kan. Kemarin saya tanyakan format data yang paling banyak kalian pakai apa, mungkin kalian jawab shapefile. Nah, tapi ternyata shapefile itu bukan format data yang ideal untuk ditukarkan di internet. Nah, jadi apa formatnya? Kemarin saya bahas ada yang namanya GML. Nah, ternyata bahwa dengan mengirimkan data spasial di internet itu caranya nggak gampang. Ya, tidak seperti kemarin saya bahas kalau gambar itu kita hanya mengirimkan ininya saja ya. Gambar itu adalah teks yang di encode istilahnya. Nah, tetapi ketika kita membahas mengenai site berbasis web ya, mengenai bagaimana data itu kok bisa muncul di internet, maka kita bahasnya panjang ya, bukan hanya sebuah data yang kemudian ujuk-ujuk muncul di internet. Nggak hanya sebuah save file yang kemudian kalian apa istilahnya zip ya, kemudian kalian upload ke Google Drive misalnya, kemudian di download. Nggak sesimpel itu. Nah, nanti di site web kalian akan pelajari tentang alur ini dari klien memanggil data dari browser ya. Kemudian caranya browser kemudian memanggil data dari web server, kemudian dari web server mengirimkan data lagi. Jadi ada istilahnya request dan respon. Nah, ini nanti akan kalian pelajari di site berbasis web. Makanya saya mungkin nggak akan bisa menjelaskan ini, sangat panjang. Saya praktis saja. Nanti langsung kita demokan contohnya seperti apa. Nah, untuk alur semacam ini kita lihat ada beberapa komponen di sini. Kalau di sisi yang paling kanan, ya di sisi yang paling kanan ini ada basis data. Nah, kalian sudah pelajari di mata kuliah sistem basis data kemarin yang saya ya. Di mata kuliah sistem basis data tentang apa itu basis data dan apa yang disimpan di situ. Hanya yang kalian belum pelajari ini GIS-nya. Adakah yang sudah ngambil basis data spasial? Nacung, kalau udah basis data spasial. Pilihan, ini mata kuliah pilihan. Udah, belum? Belum. Ini yang ngomong siapa? Udah belum? Belum ada ya? Ya, oke lah. Sorry, saya jadi basis data itu mungkin kalian pahami cara untuk menyimpan data secara terstruktur ya, secara rapi, kemudian kalian bisa query. Sebenarnya lebih dari itu gitu. Kita bisa juga memanggil data dalam jumlah yang sangat besar ya, se-Indonesia Raya misalnya kita mau memanggil seluruh data itu, kemudian kita tampilkan secara cepat di web. Nah, caranya gimana? Nanti ada namanya Postgres. Kita simpan datanya dalam bentuk data spasial. Nah, kemudian di sisi kiri, paling kiri ini ada browser. Jadi biasanya kalau saya ngajar site web, saya dongeng gimana caranya browser itu kok bisa dapat data dari internet. Ketika kita buka browser ya kita ngetik tiktok.com misalnya atau ya instagram.com, data yang ada di internet itu kok bisa muncul ke komputer kita. Aslinya di komputer kita nggak ada apa-apa. Ternyata kemudian si browser itu melakukan request ya, dia meminta data ke server, kemudian oleh server dikirimlah data balik. Nah, data ini adalah data yang sudah dimasak, data yang sudah dimasak, data yang sudah di olah terlebih dahulu sehingga ketika muncul di browser kita itu sudah tampil dalam bentuk gambar atau dalam bentuk video atau dalam bentuk
teks dan lain sebagainya. Nah, gimana kalau ini adalah data spasial? Kemarin kita bahas yang ini. Gimana sebenarnya data spasial itu bisa diakses untuk dimunculkan di sebuah internet. Ternyata ada berbagai macam format yang kemarin saya bilang. Ada standar OGC, ya, OGC. Ya, itu adalah standar yang mengatur bahwa data spasial itu harusnya bisa dibaca oleh semua jenis browser. Entah di HP, entah di web, entah di yang lain yang mengakses internet. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai ini, yang disebut dengan nama geospatial data server. Server data geospasial. Apa itu? Maksudnya adalah sebuah mesin, ya, sebuah software yang fungsinya adalah merubah data yang ada di sini, di basis data, ya, menjadi sesuatu yang kemudian bisa dibaca dan dikirimkan ke browser yang ada di sini, ya, sesuai dengan format OGC. Nah, ini yang kita bahas minggu lalu. Ya. Ada lembaga yang menstandarkan data spasial di internet itu munculnya seperti ini. Kemudian ada software, ya, yang digunakan untuk mengirimkan data spasial ini agar sesuai standar. Istilahnya apa? Dia mengkonversi. Ingat kemarin di slide yang sebelumnya saya sajikan di minggu yang lalu, saya buka image ya. Kali saya lupa. Ya, tentang interoperabilitas. Ya. Ada satu software yang fungsinya adalah sebagai colokan ini. Fungsinya adalah sebagai colokan. Nah, dari data yang awalnya misalnya save file dari DSF, DWG yang tidak interoperable, kita berikan sebuah converter, ya, sehingga dia kemudian bisa dibaca oleh software yang lain. Nah, itulah yang kita bahas hari ini, tentang software yang ini. Software yang bisa melakukan konversi untuk menjamin interoperabilitas sebuah data. Oke, balik ke sini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Enggak ada. Mahasiswa geodesi pintar-pintar, enggak usah. Nah, jadi ini saya skip aja barangkali. Nanti kita bahas lebih jelas minggu depan. Intinya nanti saya pengen langsung praktek aja. Untuk sebuah geoportal bisa berjalan, kita memerlukan yang disebut dengan nama server data geospasial ini atau geoserver. Nah, GeoNode ini adalah geoportalnya yang akan kita bahas minggu depan. Ingat, ini slide-nya saya tukar ya. Harusnya kalian udah paham dulu geoportal itu apa. Tapi ini saya skip, ya. Saya lewati, saya balik. Untuk sebuah geoportal bisa berjalan, kita perlu membahas dulu mengenai geoserver. Geoserver ini komponen yang paling penting dalam sebuah geoportal. Nanti saya akan tunjukkan seperti apa yang ada di Biniannya Sleman. Ya, kemudian saya skip juga. Nah, ini aja. Jadi kita sekarang akan membahas mengenai yang disebut dengan nama spatial data service. Tadi saya sampaikan ya, geoportal itu adalah komponen penting di sebuah geospatial data server, atau istilah yang software yang paling terkenal adalah geoserver. Itu adalah komponen paling penting dalam sebuah geoportal. Ini adalah geoportal, ya. Fungsinya adalah untuk pencarian data. Fungsinya adalah untuk pencarian data. Kita lihat datanya macam-macam ya. Hanya Sleman. Kita lihat aja ada berapa layer. Mana? Oh, ini. Ada 141 layer yang dipublikasikan oleh si Pemkab Sleman. Yang dipublikasikan oleh Pemkab Sleman. Ada data macam-macam. Ada peta jumlah penduduk, ada data jumlah kabupaten, sebaran titik ruang non terbuka hijau, ya, sebaran titik ruang non terbuka hijau, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini adalah data-data yang sudah interoperable. Jadi ini geoportal ya, kita bahas detail lagi minggu depan. Nanti minggu depan kalian bikin seperti ini. Kita coba apa sih yang dimaksud dengan nama interoperable itu. Nah, kalau hanya sekedar munculkan peta di web, ya, ini belum interoperable. Kalau hanya sekedar menampilkan peta semacam ini ya, kalian punya sebuah web, kemudian nampilkan peta, oh petanya sudah muncul, artinya sudah interoperable belum? Belum. Bukan itu maksudnya interoperable. Maksudnya adalah kalian bukan hanya bisa mengakses gambarnya, kalau misalnya nanti saya ingin memilih
dan menghitung misalnya hutan lindung yang ada di Kabupaten Sleman itu masuk di mana saja, itu gimana caranya? Nggak bisa kan? Ini hanya tampilan saja. Nah, yang dimaksud dengan interoperabilitas itu adalah kita bisa memanggil layernya. Apakah kemudian kita download? Ya, kita download menjadi save file. Ini kemudian kita bisa bilang interoperable, boleh jadi. Ya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Saya coba panggil data ini ke QGIS saya mana ya? Sorry. Kalian lihat di saya. Lihat masuk. Ya, jadi saya coba buka data ini ya. Ini sekaligus saya demokan aja ya. Jadi fungsi geoportal nanti seperti apa sih yang dimaksud dengan nama interoperabilitas. Saya punya WFS. Nanti saya bahas WFS itu apa. Adakah yang dari Sleman? Ya ada. Oke. Ini kalian nggak perlu paham dulu apa sih yang saya lakukan. Terima aja dulu. Nah, coba kita lihat. Tadi saya mengkonekkan, ya saya masukkan sebuah alamat dari geoportal Kabupaten Sleman, geoportal Kabupaten Sleman ke dalam QGIS. Kemudian saya cari tadi data apa yang mau saya panggil. Data penutup lahan. Ya. Oke. Sip. Nah, inilah peta penutup lahan dengan data yang sama persis ya, yang ada di server. Jadi ini benar-benar saya nggak manggil save file-nya. Saya nggak manggil save file, ini bukan save file ya. Ini bukan save file. Tapi ini data vektor, saya panggil langsung dari server. Ya, saya panggil langsung dari server, dari alamat geoportal Sleman. Kalau kalian ada lagi pegang laptop sekarang kuliahnya, silakan dibuka aja QGIS, kemudian ikuti langkah-langkah saya yang tadi. Ikuti langkah-langkah saya yang tadi. Ini saya copy aja ke chat. Ya, sekali lagi ini mata kuliahnya teori dan saya juga ingin menyampaikan teori aja gitu, nggak usah praktek. Tapi dengan 3 pertemuan ini saya harap kita bisa langsung praktek dan paham apa sih maksudnya interoperabilitas. Ya, ini tadi saya bilang ini belum tentu interoperable. Kenapa? Karena kita hanya melihat petanya saja. Apakah saya kemudian bisa mengakses datanya ya, luasnya ini berapa dan lain sebagainya? Enggak belum tentu ya kan, nggak bisa. Nah, tapi ternyata saya panggil data ini di QGIS. Ya, saya panggil data ini di QGIS. Ini saya manggilnya bukan download dulu ya kan. Saya manggilnya benar-benar langsung dari internet. Buktinya apa? Kalau kita hover di sini. Nah, coba kita lihat. Sumbernya adalah dari GeoNode sama dengan bla bla bla. Ya, URL sama dengan geoportal Sleman-Cup go.id/bioserver/wfs. Ya, catat kata-kata WFS di situ. Jadi sekarang saya bisa nampilkan di QGIS saya. So what? Gitu. Apakah ada sesuatu yang istimewa dengan hanya sekedar menampilkan di QGIS saya? Ya. Tapi ternyata bukan hanya sekedar menampilkan. Saya benar-benar bisa mengakses seluruh data ini, ya, termasuk atribut tabelnya, ya, termasuk atribut tabelnya. Loading, sorry. Iya, masuk. Ini karena koneksi internet saya. BTW jelas kan ya suara saya? Jelas, Pak. Nah, saya benar-benar bisa mengakses ini adalah sebuah data vektor. Hutan lindung adalah yang ini. Hutan lindung adalah yang ini. Kalau misalnya saya punya data lain, misalnya data batas desa, data batas desa, kemudian saya pengen memotong, mengklip misalnya daerah hutan lindung ini dengan data batas desa, apakah bisa? Bisa. Ya. Artinya saya juga bisa melakukan operasi-operasi spasial di sini. Tinggal misalnya ini saya ekspor, ini benar-benar sama seperti sebuah portal biasa. Saya benci siapa ya? Hutan
Lindung. Bukan lindung. Oke. Nah, saya benar-benar bisa punya, sorry, tadi belum saya centang, jadinya layarnya terekspor semua. Ya. Saya benar-benar bisa punya sebuah fitur fitur ini mewakili vektor yang ada dari server. Vektor yang ada dari server. Benar-benar dari server. Jadi semua kelengkapan geometri, ya, kemudian kelengkapan atribut dari data ini itu ada, dan saya bisa melakukan analisis terkait dengan data ini. Nah, inilah interoperabilitas. Jadi bayangkan kemarin gini, dari kasus yang kemarin saya ceritakan minggu lalu tentang dua instansi yang ada di Semarang, ya. Satu instansi itu ternyata punya sebuah citra. Di daftar layarnya ini mereka punya citra satelit, ya, dalam bentuk citra resolusi tinggi, ya sudah di ini yang raster apa ya, data den, ya, digital elevation model punya data jaringan jalan misalnya atau data bangunan yang sudah dipublikasikan di sini. Nah, instansi lain yang ingin mengakses itu tinggal buka aja. Kemudian seperti yang saya lakukan tadi, download layer, kemudian manggil linknya, kemudian dibuka di QGIS. Maka dia kemudian bisa melakukan segala sesuatu yang ada di data itu, meskipun datanya sangat besar, dia masih bisa akses dengan mudah semua hal yang dia butuhkan dari data tersebut. Nah, inilah interoperabilitas. Bayangkan misalnya BPN mempublikasikan data, ya ini misalnya data PU, ya, data jaringan jalan dipublikasikan di sini. Ada atributnya, ya. Coba kita lihat atributnya apa aja. Ada panjang, ada sumber, fungsi, status, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini ketika nanti dipublikasikan, dia masih punya karakteristik yang kemarin saya ceritakan minggu lalu. Ada geometrinya, kemudian ada topologinya, ya. Masih ingat kemarin saya nanya topologi apa ya, ketetanggaan. Kemudian ada namanya atribut, ada namanya extend, ada namanya sistem proyeksi, ya, keterangannya semuanya ada di sini. Ya. Datanya masih sama utuh, dan ini adalah data geospasial utuh. Kalau dia vektor, kita bisa panggil sebagai vektor. Kalau dia raster, kita bisa panggil sebagai raster. Nah, ini adalah contoh jelas, ya, sebuah interoperabilitas. Saya bisa manggil data dari Kabupaten Sleman, saya bisa manggil data dari misalnya Provinsi Jogja, ya. Kok provinsi? Dari ini aja. Di portal Jogja Kota. Ya, ini menggunakan software yang lain, jadi biar kalian tahu juga, nanti minggu depan kita bahas beberapa macam software geoportal. Ini namanya geoportal Palapa, asli bikinan Indonesia. Ini contoh data-data yang dipublikasikan. Kita coba buka salah satu di Semarang aja, ya. Cermin tikungan, cermin yang suka nikung. Oke, kita lihat. Nah, alamatnya semacam ini. Saya akan panggil juga http geoportal bla bla bla. Kalian perhatikan link ke ininya, geoportal jogjakarta.id/desa. BTW video ini nanti akan saya share, jadi biar kalian juga bisa praktek selesai ini, ya. Nah, sekarang saya panggil datanya, meskipun ini di lokasi yang berbeda, satu di Sleman, satu di kota Jogja. Saya buat koneksi baru, alamatnya ke sini. Tadi WFS, ya, ini WMS, jadi saya ganti. Geoportal Jogja Kota. Ya, nice question. Setelah ini saya akan bahas. Oke. Connect. Waduh, tadi data apa lagi? Sembarangan saya, ya. Titik sebaran CCTV. Yap, bos. Kok repair data source? Wah, sorry. Kayaknya datanya di servernya bermasalah. Kita coba yang lain. Kita resiko. Ini silakan kalian sambil buka QGIS, ya. Jadi nanti yang saya lakukan silakan kalian coba juga.
sekaligus kalau nanti langsung ada pertanyaan kita bahas saja. Jadi mending saya pengen langsung praktek ya, praktek aja biar kita pahami bareng-bareng. Oh, kita kayaknya jadi ini bisa terjadi kalau datanya dipublikasi tapi nggak connect ke servernya. Ini masalah yang sering terjadi dengan geoportal Palapa. Ya udah saya matikan aja. Ya, intinya kalau saya punya data dari yang lain ya, dari geoportal seperti ini. Saya kasih contoh satu lagi deh. Geoportal Japrof sama-sama gitu. Tampilannya sama ya, iya sama. Karena fungsinya geoportal sebenarnya memang hanya untuk pencarian data. Kita lihat tadi ya, saya berikan contoh ada geoportal Kota Sleman, ada geoportal Kabupaten Sleman di Marai Faridan. Kemudian ada apa namanya? Ada geoportal DIY provinsi, nanti ada geoportal nasional. Geoportal nasional. Nah, saya ambil contoh ini aja, sembarang toh nanti semua layernya akan dipanggil. Kita lihat detail metadatanya. Oh ini apa? Nah, di sini ada linknya, ada dua, ada WMS dan ada WFS yang disediakan. Saya coba aja tambahkan ke QGIS. New portal. Yep. Oke. Kemudian connect. Oh, ternyata titik yang dipublikasi cuma gitu. Ya wis, kita add aja. Wah, sorry. Ternyata kasusnya sama. Ya, mohon maaf. Ternyata ini adalah penyakit yang seharusnya nggak terjadi. Jadi data-data yang ada di geoportal ini dipublikasikan, tapi nggak bisa diakses. Itu sering sekali terjadi di Indonesia ya, seolah-olah datanya banyak, tapi ternyata nggak ada isinya. Ya maklum, Indonesia banget. Ya, ini bukan karena server yang rusak. Kalau yang tadi kasusnya memang servernya bermasalah. Kalau yang ini saya nggak punya akses ke servernya. Jadi minggu depan kita pelajari bahwa salah satu yang ada di fungsi yang ada di geoportal itu adalah pembatasan akses. Jadi apakah lo kalau data saya dipublikasikan kan semua orang bisa lihat, bisa download datanya, bisa mengakses macam-macam gitu kan? Ini pertanyaan yang sering muncul. Ya enggak juga gitu. Artinya saya misalnya karena saya nggak login tadi, saya nggak bisa mengakses data yang ada di belakang ini. Saya nggak bisa manggil. Ya, tapi kalau seandainya saya punya login ya, maka saya kan bisa manggil datanya. Nah, tadi ada pertanyaan ya, dari Adrian. Kalau misalnya dari S3 bisa atau enggak? Kemarin kan saya sampaikan S3 ini enggak standar ya. Jadi tadi kita coba lihat, saya menambahkan datanya ke QGIS pakai tombol yang mana. Nah, kita lihat di sini ada WFS OGC API. Kemudian ada WMS, ya WMS saya belum panggil tadi. Kita nanti lihat bedanya. Ada WCS. Nah, tiga panel ini, ya, WMS, WFS, dan WCS, ini adalah panel-panel yang mengikuti standar OGC, Open Geospatial Consortium, yang kita bahas minggu lalu. Jadi minggu lalu kita bahas mengenai format data geospasial itu buat apa ya? Buat ini, bahwa ternyata data geospasial itu ketika dipublikasikan di internet, itu bentuknya adalah semacam ini. Bentuknya adalah dalam bentuk URL saja. Dalam bentuk URL saja. Geoportal. Oke, kita lihat contohnya. Kok tadi dapatnya sedikit, sekarang kok dapatnya banyak, nanti saya jelaskan. Aliran sungai bawah tanah. Ternyata di Jogja ada aliran sungai bawah tanah. Di mana tempatnya? Sorry. Sebelumnya ada yang ditanyakan yang lain? Nggak ada?
Ya, saya nggak tahu ini kenapa nggak muncul. Mungkin memang datanya nggak ada atau memang ya tadi karena saya nggak punya akses. Ya wis lah, Indonesia. Jadi tadi pertanyaan Adrian, kalau dari data yang saya add tadi semuanya menggunakan standar ini WMS, WFS atau WCS. Ya, nanti kita bahas bedanya apa. Nah, kalau ArcGIS gimana caranya? Kalau ArcGIS gimana caranya? Oh, makasih Arinda. Nanti saya jelaskan. Banyak juga yang saya jelaskan ya. Kalau saya bilang nanti saya jelaskan terus saya kelupaan. Kalau diingatkan ya. Biasanya 14 sampai selesai. Ya, ArcGIS itu nggak standar. Saya berikan satu contoh. Ini adalah server yang dimiliki oleh ArcGIS, misalnya ESDM, MOMI. Nah, jadi ini adalah geoportal punya ESDM. Kita tunjukin aja geoportalnya seperti apa. MOMI itu seperti ini, Minerva OneMap. Jadi ESDM mempublikasikan seluruh data mereka melalui ArcGIS. Ini adalah platform ArcGIS banget, ya, kelihatan dari antarmukanya. Kemudian di sini kalian bisa lihat ada internal ESDM, pengguna umum, dan instansi lain. Jadi sama, di sini juga ada pembatasan akses. Kalau kalian internal ESDM, kalian bisa buka data ini. Kalau kalian dari instansi lain, kalian bisa buka data yang hanya diizinkan untuk instansi kalian. Kalau pengguna umum, ya mungkin hanya melihat saja. Pemerintah daerah misalnya pengen akses Kalimantan, ya misalnya pengen akses konsesi. Jadi di SDM, ini salah satu riset saya dengan Pak Heri sekarang, ini di SDM ada data publikasi data konsesi batas hutan di Kalimantan Utara ya misalnya atau Kalimantan Tengah. Ya, publikasi data konsesi yang kemarin saya bilang bermasalah itu. Kalimantan Tengah misalnya mempublikasi data batas. Kemudian kita punya data dari BPN. Kita punya data dari BPN. Kita panggil dua-duanya ya. Kemudian kita overlapkan data persil yang masuk ke daerah konsesi itu mana sih? Nah, ini penting untuk apa? Untuk menerbitkan HGU, hak guna usaha. Ya. Kalau data dua-duanya ini nggak komplit, nggak overlap, ya, maka BPN nggak bisa menerbitkan HGU, sedangkan SDM menerbitkan konsesi juga tanpa kejelasan hak. Dan ini terjadi di mana-mana. Sekarang kita ingin menjembatani itu, kita buat sebuah portal yang memungkinkan orang untuk menggabungkan data dari SDM dan dari ATR BPN. Ya, work in progress, belum selesai. Nah, ini adalah data yang dipublikasikan oleh ESDM. Datanya di mana? Kita coba aja lihat. Kita pengguna umum. Nah, ini ArcGIS banget. Ya. Yang kita buka ini adalah sebuah tampilan dari ArcGIS. Terus gimana caranya saya mau manggil datanya? Gimana caranya saya mau manggil datanya? Jadi tadi saya sampaikan seperti pertanyaan Adrian tadi. Data ini data yang dipublikasi di sini ini nggak standar. Ini nggak standar. Nah, tetapi kita masih bisa memanggil data ini selama ini dipublikasi oleh si ESDM dan diizinkan untuk dipanggil. Ya, saya berikan contoh. Jadi tadi saya searching sekilas ya, kemudian saya dapatkan res ini. Saya akan buka alamat ini. Ya. Saya buka alamat ini. Oh sorry, ternyata dimatiin sama SDM. Saya nggak bisa lihat isinya. Saya beri contoh yang lain aja ya. Jadi apa maksudnya ini? Saya sebenarnya sedang nyari servernya ArcGIS ini di belakang layar isinya data apa saja. Cara nyarinya gampang. Misalnya kalian punya server yang kalian tuju ya, Istaru, saya berikan contoh. Kemudian kalian nyari REST ArcGIS Services. Googling aja semacam ini, maka kalian nanti akan dapat directory ini. Kalau punya Istaru nggak dikunci. Nah, jadi kalian nanti akan dapat alamat ini. Ini adalah daftar layer yang ada di servernya Istaru. Daftar layer yang ada di servernya Istaru. Jadi ini kalau kalian ingat kemarin saya sampaikan, semua kabupaten kota dan instansi di Indonesia wajib untuk mempublikasikan data geospasialnya dengan cara apapun. Nah, yang punya duit, ya misalnya instansi di pemerintah pusat, ya, ATR BPN atau SDM atau PUPR, ya, atau KKP itu biasanya punya ArcGIS semacam ini. Biasanya punya ArcGIS. Beli kemudian dipublikasikanlah data-data itu di sini. Nah, apakah ini interoperable? Jawabannya tidak interoperable.
tidak interoperable. Apakah ini bisa dipanggil? Bisa. Apakah ini bisa dipanggil? Bisa. Saya beri contoh saja. Saya copy alamat ini. Ya. Kemudian kita buka di ArcGIS. Kita lihat kalau tadi yang standar OGC itu adalah WMS, WFS, dan WCS. Nah, di sini ada ArcGIS REST server. Kita coba konekkan. Ini adalah Gistaru. Namanya terserah ya. Yang penting URL-nya. ATR BPN. Nah, perhatikan ketika saya mengkopas sesuatu semacam ini, nanti terkait pertanyaannya Rinda juga, perhatikan URL yang saya masukkan. Ya, karena ini adalah bagian di mana data geospasial itu dipublikasi. Jadi ada /ArcGIS, artinya dia menggunakan ArcGIS. REST ini adalah format pertukaran datanya, ya service itu adalah layanan yang nanti akan dipertukarkan. Kita coba dulu. Saya juga nggak tahu itu bisa connect. Oh ya, oke. Nah, inilah isi yang ada di Gistaru ATR BPN. Ternyata bisa kita buka, ya kan? Bisa kita panggil. Coba kita manggil yang di Jogja. RDTR Jogja. Kemudian saya add. Kalau lemot ini kemungkinan internet saya. Kalau ada pertanyaan lain silakan sebelum nanti saya jawab pertanyaannya Rinda. Ya, makasih. Kok belum muncul ya? Atau jangan-jangan kosong juga? Oh, sorry. Ternyata listnya ada ya. Error 499 ini kemungkinan karena akses. Jadi kadang-kadang ya meskipun kita bisa dapat data semacam ini dan Indonesia banget ya, datanya nggak semuanya kemudian langsung bisa ditambahkan ke QGIS. Kenapa? Ya karena alasan sederhana bahwa datanya nggak ada lagi di server. Datanya nggak ada lagi di server. Nah, kalau yang kasus ini ada ya, tapi kita nggak bisa error 499 itu karena saya nggak punya akses. Jadi butuh ini token. Butuh token. Kita hanya bisa melihat daftarnya, tapi kita nggak bisa connect. Nah, saya coba yang satu lagi deh, yang saya nggak gampang menyerah itu. Punyanya ini SDM. Ini adalah wilayah izin usaha pertambangan yang saya maksud tadi. Wilayah izin usaha pertambangan. Kita coba tambahkan ke QGIS. Ini apa? SDM. Kalau parsing error, nanti videonya saya share ya. Sorry. Kita add. Mudah-mudahan bisa muncul. Nah, muncul. Nah, jadi ini sedikit tips. Saya matikan dulu yang di ini. Sedikit tips di QGIS. Kalau kalian mau gambar peta dunia secara cepat di koordinat ini, ya, ketikkan aja Word. Nah, nanti QGIS akan menambahkan peta dunia sebagai basenet cepat kalau kalian butuh sedikit orientasi lokasi. Nah, kita lihat ternyata data dari ArcGIS itu bisa ditambahkan ke QGIS. Data dari ArcGIS itu bisa ditambahkan ke QGIS. Loh, katanya tadi nggak interoperable. Kok bisa kita tambahkan? Ini menjawab pertanyaan Adrian. Jadi kalau misalnya ini saya klik, ya, ini saya klik layarnya. Sorry, saya tadi saya klik layarnya, misalnya, kita lihat. Sorry. Ini adalah wilayah izin usaha pertambangan yang ada di Kalimantan untuk perusahaan Indo Besi Energi Utama di daerah ini. Kita lihat semua atributnya pun sama, kita bisa akses. Apa bedanya dengan yang tadi? Sama persis, ya. Sama persis. Nah, jawabannya gini. Standar dari ArcGIS ya, yang disebut dengan nama ArcGIS REST server, itu standarnya sifatnya terbuka. Standarnya open. Standarnya open. Artinya apa? QGIS itu bisa menambahkan data dari ArcGIS REST, nggak masalah. Kalau hanya sekedar nambahkan data. Nambahkan data nggak masalah. Yang jadi masalah ketika nanti kita menggunakan data ini untuk berbagai keperluan, ya misalnya kita panggil ke apa namanya, kita olah dengan data lain, ya. Kemudian kita edit, kita kirim balik ke server. Nah, kalau kita nulis data ke server, maka kita perlu membeli lisensi ArcGIS. Kalau hanya sekedar manggil, nggak apa-apa.
tapi kita nggak bisa ngedit data ini. Nah, ini adanya tidak interoperable karena ketika kita membahas mengenai data ya benar-benar kita punya seluruh akses dari datanya. Wah, pertanyaannya banyak. Oke, jadi tadi siapa? Adrian, moga-moga jelas ya. Dari S3 Geoportal bisa kita panggil ya, ke dalam QGIS, bisa kita overlapkan, kita tumpuk, buktinya tadi seperti ini. Ya, ini data dari, nah inilah interoperabilitas sebenarnya. Kita manggil data dari berbagai sumber. Ya, dalam satu waktu kita bisa lihat, oh ternyata di sini ada izin usaha pertambangan loh di apa? Ini jalan yang bilang. Nah, di Sleman, ya di sungai ini penutup lahannya berupa dari Kabupaten Sleman kita tahu ini adalah sungai. Kemudian di sini ada operasi untuk perusahaan ini dari SDM. Kita dapat data dari instansi yang berbeda, kita munculkan di satu lokasi, kita analisis. Nah, inilah prinsip FAIR dalam pertukaran data. Findable, accessible, interoperable, dan reusable. Yang kemarin kita bahas di minggu yang lalu. Jadi ini sebenarnya konsep dari kebijakan satu peta. Ya, semua data itu harusnya bisa diakses. Kita lihat, saya manggil data dari SDM, saya manggil data dari Kabupaten Sleman. Ya, nanti kalau misalnya ada investor ya pengen nanam modal di Kabupaten Sleman, dia manggil data dari Sleman, dari SDM, dari data macam-macam, kemudian dia melakukan analisis yang kalian pelajari di sektor site selection, memilih lokasi terbaik. Datanya dari mana? Dari portal-portal semacam ini. Nah, ini adalah contoh memanfaatkan data-data seperti ini. Jadi kalau nanti kalian skripsi, ya, atau mungkin nanti kalian magang, kalian nyari data, ya, data sekarang sudah sangat banyak yang dipublikasikan. Ya, tadi saya sebutkan hanya beberapa. Nanti kalian bisa lihat beberapa daftar lengkapnya di Tanah Air Indonesia. Kenapa saya nyarinya seperti ini? Saya lupa linknya. Nah, ini Geoportal Nasional Indonesia. Alamatnya adalah tanaair.indonesia.go.id. Di sini ada semua data dari semua geoportal yang ada di Indonesia. Saya jelaskan minggu depan apa fungsi dari geoportal nasional ya. Jadi kalau tadi ada geoportal SDM, geoportal Sleman, ya geoportal Kota Jogja, semuanya ngumpul datanya di sini. Ya, semuanya ngumpul di INA geoportal ini. Nah, ini kita lihat ada Bantul, ada 1000 data di publikasi Sumatera Selatan ya, kita cari SDM. Enggak ada terus. Enggak dipublish. Ya, ada ini kita lihat KKP ya, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kemudian siapa dari sini? Yes, ya. Kemudian ada Kementerian Pertanian dan lain sebagainya. Nah, ini adalah geoportal nasional. Inilah fungsinya geoportal. Membuat kita menjadi punya akses terhadap data-data geospasial yang ada di semua instansi. Bayangkan kita dari atas gitu ya, kita melihat sampai ke dalam banget. Sampai data yang dipublis di Sleman, di SDM, dimanapun kita bisa cari datanya dan bayangkan semua data itu kita kumpulkan jadi satu di sebuah portal. Siapapun yang bisa akses, nggak ada kesulitan, dia harus konversi data DSF ke SHP dulu. Tinggal panggil linknya seperti tadi, ya, tinggal panggil linknya, maka dia kemudian bisa mengakses datanya. Nah, inilah kebijakan satu peta atau istilahnya disingkat dengan nama KSP. Ya, One Map Policy, kebijakan satu peta, di mana data dari masing-masing instansi yang ada di seluruh Indonesia, nanti kita bahas minggu depan ada namanya CSW. Dari seluruh Indonesia ini dari berbagai instansi kita bisa panggil. Dari Jepara pun saya bisa panggil. Nah, ini adalah geoportal Jepara, mirip kayak punya Jogja tadi, ya kan? Jadi masing-masing punya geoportal sendiri, di mana saya juga bisa mencari data yang ada di situ. Dan semuanya nanti terkumpul dalam satu portal pencarian yang ada di Tanah Air Indonesia ini. Yang sekarang ini sedang di overhaul besar-besaran. Jadi 2 tahun lalu kita punya studi ini apakah ini ideal ya. Kemudian saya diminta bikin rancangan arsitektur sistemnya, ya saya buatkan yang baru. Dan sekarang sedang dibuat. Nanti pakai microservices. Nah, jadi ini adalah data yang benar-benar dari masing-masing lokasi. Inilah kebijakan satu peta, gitu ya. Nah, ada di antara ini ada yang pakai ArcGIS, ada yang pakai Esri, gitu ya. Nah, yang pakai ArcGIS masih memungkinkan untuk kita panggil saja, tapi dia bukan standar. Jadi dia open tapi bukan standar. Nah, nanti akan muncul masalah ketika kita berurusan dengan hal-hal yang terkait dengan standarisasi. Misalnya apa kita ingin mengolah datanya menjadi data yang lain. Ya, itu nanti menjadi masalah. Nanti kita bahas minggu depan kayaknya.
sewaktu kita membuat sebuah Q&A. Kemudian ketika kita mau mempublikasi data dan lain sebagainya, kita publikasi ulang ke server, kita nggak bisa. Nah, ini adalah contoh bagaimana kita bisa menambahkan data ya dari berbagai sumber ke satu platform. Jadi cukup install QGIS, ya, cukup install QGIS, kita panggil data dari lisensi yang berbeda-beda tadi. Misalnya kalian nanti KP di mana, kalian coba tanyakan, ya, kalian KKN atau KP. Kalau misalnya kalian nanti KKN, coba tanyakan apakah di daerah situ sudah ada data geospasialnya atau belum, sudah dipublish atau belum. Kalau ada, artinya kalian nggak perlu nyari data. Pertama, kalian bisa nyari data yang ada di Kabupaten Purworejo, misalnya datanya apa saja. Nah, ini ada macam-macam, ada air tanah, daerah alisan hasil produksi lobster, ya. Tiap daerah tentu beda-beda. Kemudian ini yang penting ya. Kenapa di sini ada AR50K? Nah, ini nanti kalian pelajari dengan Pak Heri, namanya cookie. Ya, ada standar ya, agar kita tahu bahwa data yang dipublis itu skalanya berapa. Ya, AR itu area, berarti dia poligon. Ya. Kemudian 50K ini adalah skalanya 50.000, 1/50.000. Oke, jelas ya. Mungkin sampai sini saya berarti jawab pertanyaan dulu. Ya, jawab pertanyaan kalian. Nah, ini yang dimaksud dengan kebijakan satu peta yang begitu digaungkan dalam beberapa tahun terakhir ini. Bahwa semua data kita bisa panggil dari semua instansi selama kita punya aksesnya. Ya, ingat saya tadi nggak bisa manggil data dari SDM karena saya nggak punya loginnya. Semua instansi selama kita punya aksesnya, maka kita akan bisa munculkan di sini. Kalau saya pegawai SDM, saya ingin menampilkan data batas konsesi misalnya dengan data persil dari ATR BPN, bisa saja. Bisa saya lakukan. Oke, pertanyaan lain. Sumber mata. Ya, saya jawab satu-satu dulu ya. Pertanyaannya lucu-lucu. Kalian ngapain pertanyaan direct message juga? Ke everyone aja kan. WFS, WMS itu apa bedanya? Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan selanjutnya dari slide saya. Matur nuwun pertanyaannya. Kalau enggak maju-maju saya. Oke, jadi mempublikasikan data di server itu tricky. Dalam artian gini. Kemarin saya sampaikan ya, data spasial itu spesial. Data spasial itu spesial, punya karakteristik yang berbeda dengan data biasa. Kalau data-data yang lain itu misalnya video ya, meskipun ukurannya besar, itu atributnya, struktur datanya kita bisa ketahui dengan jelas. Ya. Struktur datanya jelas. Nah, kalau data geospasial kemarin ada atribut geometri lah, ada macam-macam. Sehingga tadi saya sampaikan di awal, untuk mempublikasikan data geospasial ke internet, kita butuh server data spasial. Nah, server data spasial yang banyak dipakai itu adalah software ini. Ini adalah software. GeoServer itu nama software. Nah, ini GeoServer itu adalah software yang sudah mengikuti standar OGC. Jadi GeoServer itu khusus memang dipakai untuk mempublikasikan data yang standarnya mengikuti standar internasional OGC. Nah, ArcGIS itu punya juga yang lain, yang namanya Portal for ArcGIS, atau dulu namanya ArcGIS Server, yang fungsinya sama persis seperti ini, mempublikasikan data, tetapi dengan format ArcGIS. Nah, sebenarnya nanti ada banyak trik, ya, ada banyak software lain yang bisa kita pakai. Ya, kalau hanya dengan 3 pertemuan, saya yakin nggak akan bisa jelaskan semua. Jadi, at least kalian sudah punya gambaran. Jadi, intinya apa? Saya cemplungkan data-data saya ke server ini, kemudian barulah saya bisa mendapatkan link yang tadi. Saya punya save file, saya panggil save file itu ke sini, kemudian saya publish. Nah, silakan untuk latihan. Ini dalam rangka jawab pertanyaannya Arinda ini. Untuk latihan, kalian bisa download GeoServer di, saya tadi download di mana? Nah, sini. Download, googling aja ya. Ups, download lagi. Nah, kalian cari ini geoserver.org/download, kemudian klik aja yang ini, release table, nanti dia akan mendownload semacam ini. Nah, perlu nanti saya sampaikan cara instalasinya, perlu kali ya sedikit. Nanti saya berikan contoh. Ya, oke. Sorry, sampai. Jadi GeoServer ini adalah software yang memungkinkan kita untuk sharing ya, membagikan data geospasial ke ke internet ya, sebagai sebuah standar yang sudah mengimplementasikan ini OGC, Open Geospatial Consortium. Jadi kita lihat tadi pertanyaannya Arinda, kenapa ada WFS, ada WMS, ada WCS? Nah,
Jawaban gampangnya gini, ketika kita mengonlinekan data geospasial, nggak semua orang itu butuh akses seperti saya tadi. Nggak semua orang butuh akses untuk bisa manggil atribut ya dari sebuah data. Ada kalanya dia hanya perlu tampilan saja, cuma lihat, oh ini batasnya sampai sini loh. Ya, ada kalanya dia butuh data raster yang memang nggak ada atributnya, ya kan? Atributnya raster kan cuma nilai pixel aja. Ada kalanya dia butuh menampilkan sesuatu yang sangat besar ya, misalnya seperti ini se-Indonesia. Bayangkan kalau kita punya batas desa kecil-kecil ya se-Indonesia, kita tampilkan seluruhnya, kita panggil di QGIS, maka akan sangat lemot, ya, akan sangat lambat. Nah, sehingga di standar OGC itu nanti ada pembagiannya, ada yang disebut dengan nama feature service alias data vector, web map service WMS alias data raster, ya, raster yang sudah dikonversi, dan ada WCS web coverage service alias data raster yang masih utuh. Nah, perbedaannya nanti kita bahas setelah ini. Dan saya nggak yakin waktunya cukup. Nanti kalau misalnya kalian butuh penjelasan lebih lanjut, silakan tonton video saya di YouTube, ada penjelasan tentang server data spasial. Tapi di situ lebih lengkap. Dan saya juga punya buku ini sebenarnya di ruangan, karena sekarang saya nggak balik lagi ke kampus. Nanti pinjam aja kunci ruangan saya taruh di locker, ya, pinjam ke siapa gitu ke pengajaran, silakan diambil di lemari. Atau kayaknya di perpus juga ada ini. Di server beginners guide. Atau bajakannya juga banyak. Meskipun nggak saya sarankan. Nah, jadi ini penting untuk apa? Karena begitu kita nyemplungkan data ke GeoServer, maka kita akan bisa mengimplementasikan OGC. Artinya apa? Datanya langsung jadi interoperable. Kita cukup cemplungkan saja ke GeoServer, dia jadi interoperable. Nah, bedanya apa? Ada WMS, WFS, WCS ini yang tadi ditanyakan hari ini. Ya. Jadi perbedaannya seperti ini. Ini sekalian menjawab ya. Saya punya data, ya. Saya punya data tadi dari basis data, ya. Dari basis data atau dari file shape file biasa. Kemudian sama-sama saya publikasikan melalui GeoServer. Ini GeoServer adalah perantaranya, di mana saya cemplungkan data itu ke GeoServer. Kemudian GeoServer lah yang memproses ini. Ya. Dua standar yang paling terkenal ini. Ada namanya WMS, ada namanya WFS. Ya, untuk yang sudah ngambil SIGWeb mungkin udah jelas ya perbedaannya apa. Nah, kalau yang belum, WMS itu adalah kalau kita punya data vektor, kita cemplungkan ke GeoServer, kita panggil dalam bentuk WMS, kita hanya manggil dalam bentuk gambar. Gambar yang sudah tersimbologi. WFS, kalau kita punya data, kita cemplungkan ke GeoServer, kita panggil WFS-nya, seperti yang tadi saya rubah ya. Dari M saya rubah jadi F. Maka saya akan mendapatkan akses untuk data vektornya. Nah, WMS itu biasanya kita gunakan untuk data yang jumlahnya besar, tetapi kita nggak butuhkan untuk analisis. Contohnya apa? Contohnya Bismap. Kita punya data background vektor, ya, kita simbologi, kita taruh simbolnya ke server, kemudian kita panggil ke QGIS. Tapi saya nggak butuh analisis spasial, saya nggak butuh buffer, saya nggak butuh akses atribut. Saya hanya pengen lihat datanya saja, gambarnya saja. Maka saya panggil sebagai WMS. Saya panggil sebagai WMS. Misalnya. Kalau saya pengen analisis yang lengkap seperti tadi, benar-benar data vektornya saya download ke komputer saya, maka saya dapat menggunakan format WFS. Perbedaannya M dan F. M itu raster, F itu vektor. Nah, hanya perlu dicatat data raster di sini ini bukan raster yang utuh. Ya, bukan raster yang utuh. Raster yang ada di WMS itu sudah dikompresi ya dengan format PNG atau format yang lain, biasanya PNG, sehingga dia bisa ditampilkan secara cepat di internet. Saya berikan contoh singkat ya terkait perbedaan WMS dan WFS. Sorry ya, pertanyaan lain menunggu dulu. Jadi saya hapus dulu data yang lain. Oke, tadi saya memanggil ini, ya, saya memanggil data penggunaan lahan di Sleman dalam bentuk WFS, Web Feature Service. Ya, kita lihat di situ ada URL-nya adalah http bla 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 geoportal /server/WFS. Sekarang kita coba edit WFS ini. Jadi saya dari mana ya? Sleman Cup ya. Alamat ini saya copy. Kemudian saya pindah ke tab WMS. Saya bikin baru aja. Kemudian geoportal. Nah, sekarang saya ganti nih. Kalau tadi WFS, ini saya ganti WMS. Saya ganti WMS.
Oke. Connect. Tadi data apa? Oops. Sorry. Kok nggak mau ya? Sebentar. Untuk memastikan kita buka aja di portal Mantap. Barangkali saya tadi ada yang kelewat. Tadi ini ya. Kemudian kita download layer. Nah, di sini ada PNG. Harusnya nggak salah. Nggak tahu apa yang salah. Sorry. Kalau kalian ada pertanyaan lagi, silakan ditanyakan. Sama kan ya? Siap. Saya nggak tahu apa yang salah. Bentar ya, saya debug sedikit. Sorry. Jadi ada error di servernya. Ini bukan salah saya. Nggak mau disalahin. Memang dari servernya mempublikasikan datanya kurang pas formatnya di WMS-nya sehingga nggak bisa dipanggil. Coba saya manggil dari yang Jogja Prof. Nah ini. WMS. Oh udah ya. Oke. Ya, ini aja batas admin saya tambahkan. Tadi bisa nggak? Ternyata nggak muncul ya Allah. Oke. Jadi seharusnya datanya muncul di sini. Saya nggak tahu kenapa nggak muncul ya. Saya padahal cuma pengen ngasih tahu perbedaan WMS sama WFS. Saya sekali. Ya, anyway. Jadi apa? Perbedaannya nanti adalah ketika saya nggak punya server yang operasional. Ketika saya panggil dalam bentuk WMS, maka saya nggak bisa mengakses seluruh datanya. Saya hanya bisa mengakses gambarnya dan simbologinya. Tapi untuk analisis spasial, buffer, dan lain-lain, saya nggak bisa melakukan. Saya cek dulu WMS-nya jalan nggak ini. Iya, moga-moga bisa lah. Oh, WMS. Ya, ternyata sama aja. Yang punya saya sendiri juga belum saya publish. Sorry. Waduh. Jadi saya mau nunjukin bedanya WMS sama WFS gimana ya? Apa yang ini? Oke. Moga-moga bisa. Saya pengen lihat yang sip. Nah, sekarang ini saya hapus dulu. Saya punya data. Ini saya panggil dalam bentuk WMS. Daerah rawan longsor berdasarkan kecamatan, ini WMS, atasnya ini WFS. Secara sekilas nggak ada bedanya, benar kan? WMS sama WFS. Sekarang kita coba lihat. Yang WMS, ini yang atas, WMS. Ketika saya panggil, saya langsung dapat simbolnya, simbologi. Simbologi ini ada dari servernya. Simbologi ini sudah dibuat oleh si pembuat data di servernya. Saya nggak nyimbol sama sekali ya, saya nggak membuat simbologi sama sekali. Dia sudah muncul dalam bentuk tersimbologi. Ini perbedaan pertama. Sedangkan yang WFS, ya WFS saya panggil simbolnya mengikuti defaultnya which is. Tadi di server kan ada simbolnya ya.
yang ini. Tapi saya nggak bisa manggil dalam bentuk WMS-nya. Saya nggak bisa manggil, ini tadi error ya. Tapi ketika saya panggil WFS-nya, dia hilang. Dia hilang ininya. Coba kalau ini kita panggil link ini tadi, kita panggil aja dengan layer yang sama gitu ya. Tapi yang satu WFS. Kota. Nah, M-nya saya ganti dengan F. Ya, connect. Tadi apa? Daerah rawan longsor. Ini. Sip. Nah, ini saya matikan aja. Oke, sekarang saya punya 2 layer. Data yang sama persis dari server. Yang satu saya panggil dalam bentuk WMS yang bawah. Yang satu saya panggil dalam bentuk WFS yang atas. Coba lihat, ketika saya panggil yang atas, dia loading feature dulu. Lama. Kenapa? Karena datanya harus di-download dulu ke PC saya. Nah, yang bawah ini adalah gambar. Jadi yang bawah ini, yang WMS, ini adalah gambar. Ini image. Ini JPEG. Makanya simbologinya di Kiki seperti ini. Apakah saya bisa buka atributnya? Nggak ada. Nggak ada namanya atribut tabel. Saya nggak bisa buka atributnya. Nah, data yang sama persis dipublikasi dengan format protokol WFS, saya bisa buka atribut tabelnya. Persis dengan semua atributnya ya, dan seterusnya. Nah, perbedaan pertama yang tadi saya sampaikan, kalau WMS dipanggil ke server kita, dia sudah dalam bentuk tersimbologi. Jadi WMS itu sudah dalam bentuk yang terpecah-pecah. Ya. Ketika kita panggil, dia ringan. Nggak perlu mendownload semua data. Bisa dipecah-pecah. Nanti kita bahas yang format yang lain namanya WMTS. Nanti kapan ya, pokoknya kapan-kapan. Ada WMTS, Web Map Tile Service, yang membuat saya lolos wawancara S3 kemarin, salah satunya itu. Ya, jadi ada vektor, ada cara tiling di server. Kalau datanya kecil mungkin nggak masalah ya, kita manggil semuanya vektor Y pokoknya gitu kan. Tapi kalau datanya besar, maka akan muncul masalah ketika kita mau menampilkan data itu ke web. Ya, nanti setelah ini saya tunjukkan. Nah, jadi perbedaan pertama tentang simbologi. WMS itu sudah tersimbol, WFS itu belum tersimbologi. Jadi kita hanya manggil benar-benar geometrinya saja. Yang kedua, di WMS kita nggak bisa mengakses fitur individu. Kita nggak bisa ngeklik ini. Ya, select feature nggak bisa. Ya, kita nggak bisa select feature. Select feature ini nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Meskipun WMS mengizinkan kita untuk memanggil atribut dari satu fitur. Ya, dari satu fitur tiap waktu. Yaitu apa? Dengan identify seperti ini. Saya klik WMS, ya, klik layernya, maka saya dapat atributnya. Atributnya formatnya seperti ini saja. Atributnya formatnya semacam ini. Jadi saya dapat ID, jumlah, kecamatan. Tapi hanya satu ini saja yang saya klik saja. Saya nggak bisa mengakses keseluruhan atributnya. Kenapa? Karena memang fokusnya adalah untuk sesuatu yang ringan. Ya, untuk ditampilkan di WebGIS. Nah, ini adalah fokus dari WMS. Nah, sedangkan WFS itu dipakai untuk kita bisa mengakses seluruh fiturnya. Jadi kita bisa select fitur semacam ini. Kita bisa buffer misalnya ya. Kita bisa buffer geometrinya. Ya, kita cari centroid. Benar-benar datanya tercopy di komputer kita sama persis seperti yang ada di server. Inilah WFS. Nah, sehingga satu layer yang sama dipublikasikan di data yang sama, kalian bisa panggil dengan dua kelas penggunaan yang berbeda. Ya, ini baru contoh WFS dan WMS ya. Nanti ada standar yang lain yang tadi saya sampaikan, ada WCS ya, ada WMTS. Nah, intinya gini, WMS kita pakai ketika misalnya kita bikin WebGIS, kemudian kita hanya butuh tampilannya saja. Ya, kita nggak butuh analisis spasial, kita nggak butuh membuffer, ya, kita nggak butuh klik dan lain sebagainya. Kita hanya butuh tampilannya saja. WFS kita panggil ketika kita butuh melakukan analisis spasial dan atau mungkin nanti ngedit datanya. Kita kirim balik ke server misalnya. Kemudian ini kita edit atau kita buffer, kita klipkan dengan data yang lain, misalnya dengan tadi data konsesi. Nah, kita panggil WFS. Saya kira jelas ya bedanya. Jadi WMS banyak dipakai di WebGIS, WFS banyak dipakai untuk pengolahan di desktop semacam ini. Tergantung kebutuhan kalian. Ingat, tidak semua geoportal mengizinkan akses ke WMS dan WFS-nya. Ada yang dikunci hanya WMS saja, ada yang dikunci hanya WFS saja, ada yang dua-duanya dikunci, kita hanya bisa melihat
tampilannya di web saja, nggak bisa diakses sama sekali. Nah, itulah bedanya di apa? Ini tadi di publikasi layer tadi ada ini, ada image dan ada data. Ini adalah WMS. Kita lihat di bagian bawah. Saya nunjuknya di mana ya? Di bagian sini nanti kalian lihat. Ya, itu adalah WMS. Ya, dalam format JPEG, PDF, PNG, KML, atau files. Ya, files ini nanti beda. Ya, ini adalah WMS. Sedangkan kalau yang ini adalah formatnya WFS. Jadi benar-benar dalam bentuk yang kita utuh dapat geometrinya. Ya, kalau ini kita hanya dapat gambarnya saja. Sampai sini bisa dipahami? Barangkali tadi yang nanya Arida. Kenapa saya kemudian merubah WFS, WMS? Kalau saya hanya pengen nampilkan gambar saja, maka saya panggil WMS. Kalau saya pengen data full, saya pakai WFS. Kenapa kok nggak otomatis WFS semua? Saya berikan satu contoh. Ini website yang kita buat beberapa tahun lalu. Dan ini yang bikin saya lolos wawancara ketiga kemarin. Karena saya buat software ini dulu, ya, backend-nya, kemudian mereka tertarik mau beli software yang saya kembangkan. Oke, kita lihat di belakang layar ini ada data persil. Coba dilihat, dia di load-nya per kotak-kotak macam ini. Lihat, data persil ini adalah data yang sangat detail. Seluruh persil kota Jogja, jumlahnya ribuan. Seluruh persil kota Jogja sampai ke geometri yang terkecil. Ya, sampai ke geometri yang terkecil. Coba kita lihat. Ketika kita manggil pertama kali layer ini, ya, ini ada layer bidang tanah, layer persil. Ketika kita manggil, simbologinya udah ada. Sudah ada simbologinya. Jadi menurut kalian ini pakai service apa? WMS atau WFS? WMS. WMS. Betul. WMS. Kalau ragu-ragu kita lihat aja. Netbox. Nanti kalian pelajari di SIGWeb. Makanya ngambil SIGWeb. Tapi nanti bukan saya yang ngasih. Nah, WMS service sama dengan WMS. Jadi yang dikirim apa? Yang dikirim adalah potongan data yang sudah dimasak terlebih dahulu di server. Tadi saya sampaikan di awal. Datanya dimasak dulu di server. Dicemplungkan ke GeoServer. Kemudian GeoServer mau masak data ini sebagai WMS. Kenapa? Karena saya butuh nampilkan di browser. Browser itu kalau nampilkan data vektor geometri berat sekali. Nggak jalan. Nah, maka ini kita lihat datanya adalah semacam ini. Datanya semacam ini. Dalam format PNG. Kita lihat yang dipanggil seperti apa sih. Nah, inilah yang dipanggil di WMS-nya. Ingat sesuatu? Ingat sesuatu? Google Map. Ya, jadi ketika kita manggil Google Map sama, yang dipanggil juga adalah kotak-kotak semacam ini. Karena gambar itu lebih efisien dibandingkan teks. Ya, sehingga menampilkan gambar semacam ini, meskipun ukurannya besar, ya, dalam format WMS dia bisa sangat cepat. Nah, ini yang kemarin bikin saya lolos wawancara. Ya, saya mengembangkan sistem waktu itu untuk membuat ini menjadi vektor. Itu teknis lah. Jadi data ini kita lihat persil ini dimuat ya. Ketika saya zoom, saya benar-benar bisa mengakses seluruh geometrinya. Tetapi apa? Ini hanya gambar. Nah, kalau saya mau analisis spasial kan nggak bisa. Jawabannya bisa aja, tapi satu per satu. Tadi kan saya contohkan kalau saya ngeklik satu, saya bisa mengakses atributnya, ya kan? Nah, ini saya dapat atribut dari satu bidang tanah yang ada di sini. Nah, ini adalah WMS. Saya butuh hanya nampilkan dia sebagai background. Saya hanya butuh manggil atributnya. Saya nggak butuh analisis spasial. Misalnya ini saya buffer, kan nggak. Jadi kalau nanti saya benar-benar butuh ini, tiap persil ini kemudian saya buffer, maka saya butuh WFS. Saya butuh cara lain, yaitu layernya nggak bisa saya tampilkan semacam. Oke, paham ya? Itulah perbedaan WMS dan WFS yang sebenarnya ada di slide saya yang selanjutnya. Jadi protokol layanan data spasial ada WMS yang menghasilkan gambar dari vektor dipotong-potong, diberi simbologi, kemudian ditampilkan. Ini adalah WMS. Jadi asalnya dari vektor. WFS dari vektor keluar vektor. WCS apa? Dari vektor keluar, dari raster keluar raster. Nah, kalau sama-sama gambar, apa bedanya WCS dengan WMS? Jawabannya, kalau di WMS, data aslinya hilang. Data aslinya hilang. Jadi nilai pixel. Wah. Ponakan saya. Jadi data saya tadi bahas apa ya? Oh, ya.
Kalau saya punya rasternya contohnya apa? DEM tadi, DEM Sleman. Kita coba buka DEM Sleman. Lebih enak kuliah sambil demo kayak gini ya. Enggak, lama malah. Kita udah sejam nih. Tadi yang raster mana? Ini, raster layer. Nah, kita lihat. Data digital elevation model, nggak tahu siapa yang ini. Dan Farida ini. Atau Afina. Ini adalah data raster. Ya, ini adalah data raster. Kalau ini saya panggil ke QGIS, apakah kalian berharap bahwa nilai pixelnya DEM Sleman ini nilai pixelnya utuh? Jawabannya enggak. Kalau ini kita download dengan WMS, ya, kita download dengan WMS, kita hanya dapat tampilan saja, ya, tapi nilai rasternya, nilai pixelnya hilang. Jadi dia dikonversi menjadi warna doang, menjadi RGB untuk keperluan ditampilkan saja. Jadi WMS itu hanya untuk polesan, hanya untuk tampilan saja. Tapi nilai di belakangnya hilang. Nah, untuk keperluan, kalau misalnya saya pengen memanggil ini untuk analisis, maka saya panggil sebagai WCS di sini. Ya, kita coba lihat yang Sleman tadi mana sih? Ini Jogja Kota ya, Sleman. Moga-moga bisa, nggak di lock. Nah, kalau tadi WCS, WMS itu slash-nya seperti itu, kenapa kok saya tadi merubah menjadi OWS? OWS itu sama, ya, general untuk WMS atau WFS. Sleman. Moga-moga bisa. Karena WMS-nya tadi error. Nah, ini adalah data DEM. Ingat, saya memanggil menggunakan WCS. Bisa nggak? Ini jelas lama, karena datanya geotiff besar ini. Dan seluruh datanya akan dipanggil. Oke, kita lihat sekarang. Nggak muncul. Ya, harusnya mungkin muncul ya. Saya kurang tahu kenapa nggak muncul. Oke, muncul. Jadi, kalau saya manggil sebagai WCS, raster ini adalah raster yang utuh. Benar-benar nilai pixelnya adalah nilai pixel asli. Dan simbologinya hilang. Sama seperti WFS ya. Ya kan? Kalau saya panggil sebagai WMS, sayangnya error di servernya. Tampilannya nanti adalah seperti ini. Warnanya ada, tapi saya nggak bisa mengakses nilai pixelnya. Saya klik nilai pixelnya, ya muncul nilai pixelnya, tapi nggak ada atributnya dalam bentuk raster. Paham sampai sini ya? Jadi kalian sekarang sudah tahu harusnya kapan menggunakan WMS, yaitu untuk tampilan doang, misalnya di WebGIS. Kapan menggunakan WFS, yaitu untuk keperluan analisis spasial data vektor. Kapan menggunakan WCS untuk keperluan analisis spasial data raster. Nah, 3 hal ini perlu kalian camkan ketika nanti membahas mengenai geoportal. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan nama standarisasi OGC. Standarisasi OGC. Jadi, dari basis data, kita masukkan ke GeoServer, nanti ada protokol yang tadi saya sebut request dan respon. Nah, request-nya nanti ada namanya get capabilities, ada namanya get map. Get map ini untuk WMS, get feature nanti untuk WFS. Ya. Ini adalah WMS dulu. Jadi pertama ketika komputer connect itu dia akan mengecek capabilities, apakah si servernya itu mempublikasikan WMS atau tidak. Kalau ada, maka dia kemudian minta get map ini, minta data. Ya. Jadi alurnya semacam ini. Kita meminta si user membuka URL, URL-nya kemudian memanggil data, dan kemudian datanya ditampilkan ke user dalam keadaan sudah dimasak. WMS. Apa yang dimasak? Ya, apa yang dimasak? Yang dimasak adalah ini. Jadi ketika kita meminta, ketika kita merequest ya data, dan juga memfilter, karena nggak semua data langsung ditampilkan, kita bisa memfilter data. Misalnya kita pengen query ya, kita hanya menampilkan data yang ada di data tertentu bisa. Kita panggil datanya. Nah, di sini ada styling. Ada styling. Nah, sehingga hasilnya adalah gambar yang sudah terrender meskipun datanya aslinya vektor. Datanya aslinya vektor, kita berikan styling di server yang masak datanya, kemudian dapatlah kita PNG tadi yang potong-potong kotak-kotak yang sudah ada simbolnya. Nah, ini WMS. Kalau WFS kita minta fitur datanya, ya sudah datanya langsung dikirim gelondongan ya. Kita dapat data dalam bentuk yang asli sama persis seperti yang ada di servernya. Sehingga kita bisa analisis spasial dan lain sebagainya. Nah, ini perbedaan dua hal tadi. Nah, ini adalah capabilities. Jadi ketika kita buka di server, di bagian kanan itu ada pengaturan semacam ini. Ini artinya di server ini mendukung WCS. Tadi saya manggil WCS bisa WFS, WMS, TMS, dan lain-lain. Kalau yang ini bedanya apa? Nggak usah saya jelaskan. Kepanjangan, waktunya nggak cukup.
Nah, nanti slide ini saya share, kemudian silakan kalian coba ikuti, dan ini juga ada di penjelasan saya yang di YouTube. Silakan kalian coba untuk mempublikasikan data dengan server. Tadinya saya mau sekarang, tapi kayaknya waktunya nggak cukup. Termasuk nanti bagaimana, kenapa kemarin saya sampaikan yang paham harus orang geodesi, karena untuk mempublish ini kalian harus paham mengenai transformasi koordinat di internet. Ya, jadi kemudian setelah kita publish, ya, setelah kita publikasi, kita bisa panggil di QGIS. Nanti silakan kalian download. Jadi tadi saya sudah download sebenarnya. Di mana tadi? Nah ini, saya sudah download GeoServer-nya. Nanti silakan kalian explore. Tutorialnya banyak sekali di YouTube, kalian cari aja. Ya, gimana cara mempublikasi data ke GeoServer. Sorry. Ya, untuk install GeoServer butuh JRE ya, Java Runtime Environment. Nanti kalian download dulu sebelum kemudian install. Kayaknya saya belum ada, jadi makanya nggak bisa. Ya, itu. Kemudian saya jelaskan ini dulu sebelum nanti jawab pertanyaan yang lain yang tadi belum sempat saya jawab. Ya, jadi ketika saya tadi memanggil link URL yang ada di sana, kuliah. Ya, saya memasukkan alamat ini. Alamat ini. /WMS. WMS ini adalah tadi yang disebut dengan nama endpoint. Ya. Ada WMS, ada WFS. Nah, ketika kita mau manggil satu layer tertentu, maka kita bisa manggil satu layer tersebut. Sebenarnya kalau di QGIS ini udah diuruskan, tapi kalau kita di SIGWeb, kalau kita mau manggil layernya, kita harus masukin semua ini. Semua ini harus kita masukkan. Nah, ini disebut dengan nama KVP atau Key Value Pair. Yang ini adalah key-nya, ini adalah value-nya. Kuncinya ini, value-nya ini. Kita lihat ada service sama dengan WMS. Versinya adalah versi WMS-nya karena versi WMS beda-beda. Request-nya adalah get map. Kita pengen dapat datanya. Layernya nama layer, bounding box-nya sekian. Nah, ini terkait dengan sistem proyeksi yang tadi didefinisikan ketika publish. Width dan height ini adalah lebar dan tinggi dari data yang mau kita panggil. EPSG berapa? Kalian tahu EPSG nggak? Sorry, saya lupa nanyakan ini. Tahu EPSG nggak? Ini yang saya kotakin. Nggak tahu. Pernah dijelaskan di mata kuliah, kayaknya harusnya di SIG terapan. Betul, kode untuk sistem proyeksi. Jadi semua sistem proyeksi yang ada di Indonesia punya yang ada di dunia itu terdaftar di EPSG. Kalau ada sistem proyeksi yang nggak terdaftar di EPSG, itu sistem proyeksi bohong-bohongan. Ya. Kemudian format, tadi kan di GeoNet kita di Geoportal tadi kita memanggil image PNG, ada format PNG, ada PDF, ada KML dan lain sebagainya. Ini adalah format yang dipanggil. Ini dipanggilnya di mana? Jadi saya berikan contoh ya di servernya. Saya jujur aja pengen bahas di servernya, tapi waktunya nggak cukup. Nggak usah lah ya. Kalian kan pinter-pinter. Nah, misalnya ini. Oke, saya berikan contoh. Saya pengen manggil data perairan Kota Jogja. Walah, loading. Yang PNG. Oh, linknya belum diganti. Harusnya Sandi tanggung jawab. Nah, semacam ini. Kita manggil data. Ini adalah WMS yang sudah dimasak di server. Jadi kita dapatnya data raster. Meskipun aslinya dia adalah sebuah vektor. Kita lihat, ini adalah KVP-nya, key value pair-nya. Ada format PNG, stylenya berarti simbologi, saya nggak pakai simbologi. SRS-nya adalah sistem proyeksinya 4326.
width dan height ini lebar dan tinggi image-nya. Kemudian bounding box, ini penting sekali bounding box terkait dengan sistem proyeksi yang digunakan. Ya, karena kalau nanti antara bounding box dengan sistem proyeksi atau SRS tadi nggak sama, datanya nggak akan muncul. Itu harus dipahami oleh seorang GD. Kemudian layernya adalah Citaru perairan kota. Ya, layernya ini perairan kota Yogyakarta. Nama layernya di server adalah Citaru perairan kota Yogyakarta. Nah, ini adalah KVP. Jadi untuk memanggil layer ini, saya panggil dengan panjang sekali semacam ini. Meskipun tadi di QG semuanya udah diurusin. Ya, tapi kalau nanti kita membahas mengenai WebGIS, kita nggak bisa manggil semacam itu. Kita harus definisikan secara ya, parameternya apa saja. Oke. Nah, kemudian ini tadi di sini adalah penjelasannya. Jadi kalau WMS, maka dia akan ditampilkan sebagai raster, meskipun kelihatannya kayak vektor, tapi ini raster ya. Nggak bisa kita simbologi, nggak bisa kita apa-apain. Sedangkan kalau ini WFS, ya kita ganti menjadi OWS atau WFS, ya sama ada KVP-nya, maka kita akan dapat benar-benar sebuah data vektor. Nah, ini WCS tadi saya contohkan, saya bisa mengakses data benar-benar dalam bentuk sebuah raster yang ada nilai pixelnya dan bisa saya simbologi dan seterusnya. Nah, sekarang untuk tiling saya nggak akan bahas ya. Ada 3 macam. Tiling itu maksudnya apa? Maksudnya data yang gede. Misalnya kalau kalian nanti mau menampilkan data se-Indonesia, data vektor ya misalnya, nggak mungkin semuanya di-download di klien di server, tapi harus dipecah-pecah dulu. Ya. Cara mecah-mecahnya ada beberapa dan ada format yang berbeda-beda, TMS, WMSC, dan WMTS. Saya nggak bahas ketiga ini. Ya, intinya bisa ya kita olah dulu datanya. Nah, ini yang saya terapkan di Citaru, ya, agar data ini bisa dipanggil dengan cepat, meskipun datanya jumlahnya besar. Nah, contohnya semacam ini. Saya bikin WebGIS, memanggil citra spot. Citra itu kan nggak butuh kita dapat nilai rasternya, nilai pixelnya berapa. Ya, cukup saya panggil WMS saja. Terus batas desa saya juga nggak perlu sebagai sebuah vektor. Ya, buat apa? Ya, karena nggak mungkin saya menganalisis batas desa. Maka saya panggil sebagai WMS. Kemudian jaringan jalan, karena saya mau menganalisis buffer, maka saya panggil dari WFS. Bangunan desa, karena bentuknya vektor, nanti saya pengen simbologi, ya, saya pengen membuat simbol di sisi klien, maka saya panggil dalam bentuk WFS. Dan yang terakhir adalah WCS, karena saya butuh misalnya cuaca terkini dari BMKG. Nah, ini kita bahas minggu depan. Jadi kalau tadi kita hanya bahas yang ini di server, minggu depan kita bahas mengenai cataloging, mengenai katalog. Dan ini semua ada di versi open source-nya. Kalian nggak harus pakai ArcSys untuk bisa mendapatkan sesuatu yang sifatnya enterprise macam ini. Ya. Ini mahal, ya. Ini mahal. Ya. Dari lapangan, ya ini di lapangan sampai ke nanti menampilkan WebGIS itu ada semua. Dan kalian nggak perlu menginstal dan membayar sebesar pun untuk ini. Saya promosi lagi. Kita bahas minggu depan mengenai macam-macam arsitektur. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan. Tadi pertanyaan selanjutnya tadi yang terakhir saya jawab adalah pertanyaannya Arinda. Ya, apakah Kikis bisa menggunakan style matchbox dari API? Kalau yang dimaksud mungkin kalian pelajari di mana ini? Di Karto 2 ya. Di Karto 2. Kalau matchbox itu sayangnya kalau nggak salah pakai seingat saya kok malah Karto ya, ada Karto CSS. Matchbox itu CSS-nya apa ya? Saya lupa. Ya, apakah bisa ya kita membuat simbologi dari ya misalnya kita bikin di QG simbologinya, kemudian kita ekspor ke Matchbox misalnya. Sayangnya saya belum tahu caranya. Saya nggak tahu caranya. Ya, kalau nanti ada namanya SLD, maka kita bisa memanggil dan mengkonversi data ini di luar materi kita ya. Jadi QGIS itu mengenal simbologinya. Aduh, sorry, suara saya semakin hilang. Kita bisa simpan simbologinya QGIS menjadi 2, ada KML dan ada SLD. Nah, kalau yang ditanyakan ke Matchbox nggak bisa. Ya, jadi KML ini untuk ditukarkan ke QGIS yang lain, SLD ini untuk dipakai di GeoServer. Jadi kalau nanti kita pengen simbologi di GeoServer, pakainya SLD ini, Style Layer Description, SLD. Nah, tapi Matchbox nggak ada.
Jadi jawabannya nggak bisa. Belum. Kemudian jika sudah dipanggil dengan WFS, terus di kemudian hari di geoportal asalnya diupdate, apakah yang di Kikis ikut terupdate? Betul sekali. Itulah fungsi dari kebijakan satu peta. Sekarang begini. Contoh, saya manggil data rawan longsor per kecamatan di Kota Jogja dari geoportal Provinsi Kota Jogja yang pada gilirannya dia manggil dari masing-masing kecamatan, data masing-masing kecamatan. Nah, data ini tentu dinamis. Data ini tentu dinamis. Saya capek. Kakinya nekuk. Saya matiin aja video saya. Ya, data ini dinamis. Jadi ketika nanti ada update di server untuk data ini, misalnya aja tata ruang lah, RDTR, yang tiap 5 tahun sekali mungkin ganti. Bukan mungkin ya, pasti ganti. Dievaluasi. Nah, data RDTR itu ketika kita simpan di server, ya ini makanya contohnya website saya tadi itu, Citarum mana? Ya, kita buka aja. Di sini itu ada data RDTR. Ya, ada rencana detail tata ruang di sini. Data ini. Nah, ini adalah data rencana detail tata ruang Kota Jogja tahun 2015. Jadi ini udah obsolete, udah nggak berlaku lagi. Nah, padahal website ini kan dipakai terus. Artinya apakah nanti ketika datanya ini terupdate, ada update rencana detail tata ruang. Jadi rencana detail tata ruang itu isinya seperti ini. Oh, sorry, saya nggak pindah. Ada cagar budaya, industri, ya kebun binatang dan lain-lain. Ini untuk yang Kota Jogja, nanti yang di Sleman dan lain-lain beda lagi. Ya, jadi sorry, saya tadi sampai mana? Oke. Ketika nanti ada update ya dari data ini dan pasti ada update, maka apakah mungkin kemudian saya dapat proyek lagi untuk membuat website baru Citarum Kota Jogja tahun sekian mengikuti update-nya gitu karena datanya berubah. Dulu seperti itu. Sehingga bayangkan betapa banyaknya anggaran yang dikeluarkan untuk membuat sebuah sistem informasi yang harus diupdate tiap kali datanya update. Dulu seperti itu. Jadi data udah terkunci di satu website saja. Ketika nanti kita mau buat website, mau ngupdate data, ya yang diupdate adalah website-nya. Gitu. Datanya sendiri nggak bisa. Nah, kalau sekarang dengan kebijakan satu peta, jangankan update. Ya, misalnya ini. Tadi saya sampaikan, saya udah punya akses ke WFS-nya. Ini gitu. Kemudian ini saya edit, kan saya bisa ngedit nih. Ini tadi saya manggil dari mana? Gitu. Saya edit nih, saya nambahkan satu bidang misalnya ya. Kemudian saya diizinkan untuk nyimpan. Ini contoh aja ini. Nggak akan kesimpan di server. Saya diizinkan untuk nyimpan. Maka begitu ini saya simpan di server, kok iso? Waduh, gawat. Maka data yang moga-moga nggak berubah yang di server ini ya. Saya manggil dari mana ini? Jogja Kota. Aduh, Jogja Kota lagi. Jadi yang nanya siapa? Arinda sih. Iya, Pak. Jogja Kota. Oke, moga-moga nggak berubah ya data. Jadi saya edit ngasal di sini. Karena untuk ngedit data itu harus butuh ini. Kebetulan saya tahu passwordnya. Meskipun saya nggak dikasih, tapi saya tahu passwordnya. Tadi adalah data rawan longsor. Semoga belum berubah. Longsor. Nah ini. Ya, belum berubah. Saya nggak punya akses untuk ngedit. Jadi seandainya saya punya akses untuk ngedit, maka editingnya saya masukkan di sini, nanti akan muncul di server. Nah, akses untuk ngeditnya itu dengan cara apa? Dengan protokol yang namanya WFS transaksional. Jangankan nunggu datanya berubah ya. Begitu kalian ngedit satu data aja, maka yang ada di sini akan ikut berubah. Nah, ini adalah solusi. Ya, ketika gini, kalian misalnya diminta untuk digit peta rencana detail tata ruang se-Kabupaten Sleman.
misalnya. Kemudian biasanya kan kerjanya dibagi-bagi. Udah kamu ini based on true story ini. Yang ngerasa diem aja. Kamu ngedit daerah ini, kamu ngedit daerah A, kamu ngedit daerah B, kamu ngedit daerah C, nanti save filenya digabung. Itu cara jadul, kan? Kenapa nggak disimpan saja di GeoServer, kemudian nanti datanya dipublikasi di satu website, kemudian nanti kalian masing-masing ngeditnya di sini. Saya ngedit bagian saya ngedit bagian situ. Sambil saya ngedit pun data yang di sana udah ngupdate. Data yang di sana sudah ngupdate. Nah, ini enaknya pakai layanan atau service. Jadi data ini adalah dikirim dalam bentuk layanan, bukan data geometri yang kita kenal di SHP, bukan, tapi dalam bentuk service. Sebenarnya tadi kita manggilnya hanya pakai linknya saja, ya kan, hanya pakai linknya saja. Maka begitu ini saya simpan, ya. Kemudian saya kirim ke server, nah, maka di server akan berubah. Bentar. Moga-moga enggak ya, enggak. Kalau enggak nanti ketahuan yang edit siapa. Karena biasanya saya pakai buat praktikum terus saya ngacak-ngacak. Ya, itu jawabannya ya. Jadi enaknya adalah begitu ada update data di server, ya cukup saya refresh dikit atau mungkin saya pindah, saya geser zoom-nya, datanya nanti akan terupdate. Data yang sama akan terupdate. Meskipun dibuka oleh beberapa klien sekaligus. Jadi klien A, klien B semuanya jadi satu. Nah, ini enaknya menggunakan server data spasial. Gunanya memang untuk itu, untuk pertukaran data. Terjawab ya. Kemudian geoportal apakah ada yang di tingkat desa? Nah, ini pertanyaan yang akan saya jawab seharusnya minggu depan. Ya. Kalau misalnya nanti saya sampai nyari, misalnya ini kalian mau KKN ya, kemudian pengen nyari data level desa. Apakah tiap desa itu punya geoportal? Pertanyaan saya, apakah tiap desa wajib untuk mencari dan menemukan data? Jawabannya mungkin enggak. Jadi ini terkait dengan istilahnya infrastruktur informasi geospasial yang kita bahas nanti, teman-teman bahas dengan Pak Heri lebih detailnya. Di sini saya juga ada slide-nya sebenarnya. Ya. Apakah portal itu harus ada sampai level terkecil dari desa naik ke kecamatan, kabupaten, provinsi sampai ke nasional? Ya. Sampai ke nasional, atau cukup sampai tingkat kabupaten saja. Nah, yang diterapkan di kita di Indonesia adalah sampai tingkat kabupaten saja. Jadi kabupaten masih diizinkan punya geoportal, yang di bawahnya nggak usah. Ngapain sampai ada level desa? Nanti justru akan semakin kompleks, nggak bagus. Nggak bagus untuk ini hierarki infrastruktur informasi geospasial. Nggak bagusnya dalam hal apa? Dalam hal manajemen. Karena nanti level desa itu nggak butuh portal. Butuhnya mungkin hanya server data geospasial saja. Jadi sejauh ini saya belum tahu ada geoportal tingkat desa. Yang ada adalah WebGIS desa. Ya, WebGIS desa itu ada. Ya, misalnya yang semacam ini. Nah, ini WebGIS tingkat desa. SIGDES. Bukan geoportal. Kita bahas bedanya minggu depan. Ya, bukan geoportal. Ini SIGDESA. Jadi saya hanya nampilkan data, ya, bukan mencari, ya, bukan memanggil, bukan mendownload, dan saya nggak bisa menganalisis ini di server saya sendiri. Ini Sandi yang bikin. Ya, sehingga nanti kita bahas minggu depan insya Allah perbedaan antara SIGDES, WebGIS dengan geoportal itu apa, ya. Dan banyak teman-teman kita di kampus lain atau di bidang lain yang membahas geospasial yang salah paham. Dikiranya geoportal sama WebGIS itu sama, padahal beda sekali. Ya, oke, itu ya. Bagusan ini daripada Citaru ya, jelas. Kalau mau mencari data sumber mata air di suatu desa, bisa connect ke server apa? Silakan ditanyakan ke kecamatan atau ke kabupaten terdekat. Karena jujur Indonesia adalah Indonesia. BIG itu punya sistem untuk memantau kabupaten kota di Indonesia yang sudah mempublikasikan datanya itu di mana saja. Namanya Simojang, Sistem Informasi Monitoring Kinerja Simpul Jaringan. Kan tadi ya seluruh data itu harusnya nanti kumpul di BIG. Gitu. Jadi ada monitoring semacam ini. Kita lihat yang kabupaten kota. Kebanyakan iklan. Nah, misalnya di Jogja. Oh sorry, ini kabupaten kota ya udah. Nah,
ada semacam ini. Ini hijau itu artinya server ini bisa diakses geoportal Jatim Prof. Silakan nanti kalian lihat masing-masing. Geoportal Bali. Ini alamat yang sudah terdaftar di BIG untuk kemudian nanti dimunculkan ke servernya BIG. Yang hijau itu artinya sudah terdaftar dan bisa dipanggil. Nah, kalau yang ini artinya datanya mungkin nggak terdaftar tapi nggak bisa dipanggil. Yang semacam ini. Nah, tetapi saya ingatkan di Indonesia yang hijau semacam ini belum tentu datanya ada. Jadi meskipun ini hijau itu kayaknya wah menarik sekali hijau. Tapi begitu kita buka ternyata datanya nggak ada, kosong. Jadi jangan harap data di Indonesia itu gampang di-share meskipun sudah ada kebijakan satu peta. Faktornya banyak. Yang nanti kalian bahas dengan Pak Eri, ada 5 komponen, ada kebijakan, ada standarisasi, yang itu nanti isinya non teknis semua. Jadi jangan khawatir teknis-teknis sama saya aja. Nanti dengan Pak Heri udah bahasnya non teknis. Ada kebijakan, ada standarisasi, kemudian ada sumber daya manusia, ya, ada teknologi dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya data belum tentu ada. Sorry, ini udah jam 5. Di kabupaten saya belum ada geoportal, betul. Itu adalah tugas kita untuk membuatkan geoportal. Ingat ada ratusan kabupaten, 350 kabupaten kota di se-Indonesia ya, 150-an. Dan belum semuanya punya geoportal. Kalian bisa bikinkan geoportal atau website sesuai kebutuhan mereka. Nah, sorry ini udah terlalu lama kuliahnya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa dengan memahami ini, maka kalian nanti akan paham. Ini nggak ada ya, sorry, saya tutup. Kalian akan paham bahwa saya tampilin gambarnya aja. Jadi ini bukan tugas akhir karena ini harusnya di akhir ya. Tak coret dulu. Nah, kalian akan paham bagaimana kebijakan satu peta itu diimplementasikannya. Ada server ya yang saling bertukar data, di mana datanya ditukarkan dengan menggunakan server data spasial yang tadi salah satu contohnya adalah Geo server. Nah, silakan dipelajari Geo server, di-download dan diinstal. Kemudian silakan kalian pahami bagaimana cara kerjanya ya. Nanti ada beberapa buku, kalau yang minat nanti saya carikan e-booknya, saya ada. Atau kalau mau baca bukunya langsung bisa ke perpus atau ke ruangan saya tinggal kuncinya di kampus. Dan minggu depan saya minta teman-teman untuk menginstal. Jadi minggu depan kita akan menginstal sebuah GeoNode. Saya pandu saja, saya pandu caranya. Bagaimana cara menginstal sebuah geoportal. Gimana tuh? Oh, ini. Ya, bagaimana cara menginstal sebuah geoportal dan mengoperasikannya dan cara kerjanya seperti apa dan bedanya apa dengan WebSys dan server data spasial yang tadi kita bahas. Link ke WebSys bisa. Yang mana? Saya dan Sandi lagi punya project. Kami ingin membuat sebuah sistem informasi desa yang Karangsari. Ya, ini. Kirim ke everyone aja. Ya, linknya di situ. Jadi dari dulu saya cita-citanya pengen tapi nggak sempat bikin sistem informasi semacam ini. Bisa. Barangkali yang mau KKN bisa bikin. Nanti bisa minta tolong Sandi karena source code-nya open source. Kalian bayar aja Sandi. Ya, isinya nanti bisa semacam ini. Kalau ini saya login, saya malah demo ini. Passwordnya apa ini? Sorry saya lupa. Tanya Sandi nanti. Ininya apa? Nanti bisa nampilkan informasi yang tinggal di sini siapa. Rumahnya, orangnya, nanti malah orangnya bisa di searching. Orang ini tinggal di mana. Kalau nanti kalian punya akses ke login. Dan ini nanti bisa ditambahkan data-data lain, kemiskinan, ya, kesehatan, dan lain sebagainya. Tinggal nambah kolomnya doang. Oke, saya kira itu. Ada yang tadi belum sempat absen? Tapi mana ya? Apa udah tak tutup? Oh, ini. Ya. Untuk minggu depan silakan disiapkan laptop. Saya minta teman-teman untuk menginstal satu software. Aduh, linknya nanti saya titip kemana ya. Jadi saya minta kalian untuk menginstal software namanya CartoView. CartoView. Ini ya nanti ada
download untuk Windows, ukurannya 500 MB, cukup besar. Mungkin kalian minta ini aja ya, ini Windows installer. Nanti kalian dapat emailnya, kemudian nanti kalian download ya. Silakan diinstal kalau bisa install sendiri. Jadi besok tinggal saya ini kan, kalau enggak nanti saya pandu cara installnya. Ya, ada yang belum bisa absen? Nggak ada, oke. Ya, saya kira udah kelamaan kuliahnya, jadi saya cukupkan sekian. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Insya Allah kita lanjutkan lagi minggu depan dengan pembahasan mengenai geoportal, dan itu pertemuan terakhir saya di semester. Dari saya mungkin siap-siap ya, kalau misalnya minggu depan ada kuis, ya siap-siap ada kuis. Kalau nggak sempat ya nggak usah. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.